Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang adik-adik sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai perkuliahan berjudul Kegawat Daruratan Endokrin dalam bidang diabetes mellitus. Ya, sebelum kita masuk ke dalam perkuliahannya, yang pertama kita harus tahu dulu kira-kira apa saja sih capaian yang kita harapkan dalam perkuliahan ini. Yang pertama, topik ini adalah topik gawat darurat klinik, yaitu mata kuliah wajib adik-adik program S1 dokter gigi semester 7. Mata kuliah ini ada 3 SKS, kemudian 3 SKS itu terdiri dari 1 SKS praktikum dan 2 SKS teori, ya, kuliah seperti ini. Kemudian capaian pembelajaran lulusan dari perkuliahan ini diharapkan nanti adik-adik sebagai dokter gigi nanti di kemudian hari mampu menyusun perawatan sesuai standar operating prosedur yang efektif dan aman. Nah, tentunya hal ini untuk menghindari hal-hal kejadian kegawat daruratan yang itu sifatnya mungkin bisa dihindari ya dari prosedur adik-adik. Tapi juga selain itu, kondisi yang kita tidak bisa kendalikan itu juga harus adik-adik ngerti bagaimana penanganannya. Kemudian CPL yang lain itu adalah menentukan pendekatan interdisipliner yang dalam tim, baik itu internal klinik gigi ya, atau maupun settingnya untuk integral lagi naik ke vaskes kesehatan yang lanjut. Capaian pembelajaran topik ini itu ada 7 ya, yang jelas adik-adik nanti diharapkan bisa memilih prinsip indikasi kedaruratan dengan baik, mendiagnosa kondisi kedaruratan dengan baik, merencanakan penanganan dan evaluasi, melakukan tindakan basic life support, merencanakan rujukan atau interdisiplin, merencanakan kerjasama interdisiplin, dan juga melakukan tindakan gawat darurat dental. Dan kesemuanya nanti akan dibahas dalam topik ini. Nah, topik ini itu tadi yang saya jelaskan terdiri integrasi, ada teori dan praktikum, dan kita juga ada petunjuk praktikum dan juga modul pembelajaran gawat daruratan di dental klinik. Ini penyusunnya ada sekitar 16 ya, itu mulai dari bedah mulut, kemudian juga ada konservasi gigi, ada kedokteran gigi anak, kemudian ada penyakit mulut, ortodonsi, dan juga perio. Nah, kenapa topik ini perlu adik-adik pelajari? Karena kita sebagai dokter gigi itu harus siap, pun ya ketika Anda membuka praktek ya harus siap menangani gawat daruratan di klinik itu. Bahkan mungkin ketika nanti sedang koas pun adik sudah menjumpainya. Kemudian fokusnya nanti dari perkuliahan ini diharapkan adik-adik bisa melakukan diagnosis yang cepat, tindakan PLS, rujukan, kemudian bagaimana kerjasama tim ya, interdisipliner tadi. Karena menurut data itu sekitar 44% itu dokter gigi itu menemukan kasus gawat darurat, khususnya pada pasien dengan penyakit jantung ya. Perawatannya tadi berdasarkan riwayat medis, itu harus mendetail ya bagaimana memberikan perawatan yang optimal, itu tentunya didasari dengan diagnosa yang tepat, yang cepat, dan juga menghasilkan keputusan yang tepat. Ini adalah gambaran jumlah pertemuan ya dalam topik ini. Kita akan bahas di pertemuan ke-6 ini gawat darurat di bidang kedokteran gigi hipoglikemi, yaitu kedaruratan di bidang diabetes mellitus. Ini rencana kegiatan pelajaran dengan materi topik ini ya. Jadi kita nanti ada 6 subtopik yang kira-kira nanti adik harus pelajari ya. Jadi bagaimana mulai dari prinsip kegawat daruratan hingga nanti prinsip rujukan ya, prinsip rujukan di bidang kedokteran gigi. Nanti untuk asesmennya kita akan melakukan dengan MCQ, dengan vignette seperti itu, dengan bobot sekitar 0,42% masing-masing pertanyaan atau masing-masing soal. Untuk metode pembelajarannya ya kita lakukan pada siang hari ini dengan tatap muka, luring atau daring seperti ini ya. Terus untuk pengalaman nanti silahkan ketika adik-adik ada suatu pertanyaan boleh bisa langsung ditanyakan di kolom chat, nanti kita bisa jawab mungkin di akhir pilihan.
Dan untuk sumber pembelajaran atau referensi, kita bisa menggunakan Malamed dan juga Little. Ini untuk metode penilaian. Tadi kita sampaikan bahwa ini adalah kuliah dengan integrasi, ada teori dan praktikum. Kemudian untuk teori, ini kita lakukan ujian topik dan ujian akhir, UAS, itu dengan bobot itu 30%. Nah, kedua ujian itu dilakukan dengan learning system ya, menggunakan Elo. Jadi nanti adik-adik nggak usah repot-repot, bisa mengerjakan Elo, itu soalnya sudah terintegrasi di situ dan juga memudahkan kami dalam menilai. Ini untuk outline perkuliahan kita siang hari ini ya. Jadi diabetes ini bisa muncul sebagai suatu kondisi yang gawat darurat, tapi adik-adik juga harus bisa menanganinya. Pertama mulai dari prinsip kegawat daruratan itu seperti apa, diagnosisnya, dan kondisi gawat darurat DM itu manifestasinya seperti apa. Dari manifestasi nanti kita bisa melakukan perencanaan, kemudian tindakan, evaluasi dalam penanganan DM itu. Nanti juga kita mungkin dalam pelaksanaannya kita perlu kerjasama, baik itu intradisiplin antar dokter gigi atau dalam tersebut, atau jika memang itu tidak mampu menangani, harus kita lakukan rujukan dengan interdisiplin ya untuk naik ke fase berikutnya. Nah, dari outline itu diharapkan nanti CPL atau tadi pembahasan lulusan tuh adik-adik bisa melakukan diagnosa indikasi, terus kemudian melakukan perencanaan dan penanganan tindakan ya berdasarkan tadi nilai evaluasi hipoglikemi, hiperglikemi. Tindakannya tadi harus kontrol glukosa ya, kemudian kolaborasi. Kita masuk diabetes mellitus ya. Diabetes mellitus adalah gangguan endokrin yang paling umum, sebab pada tahun 2021 itu 10% penduduk dunia ini sudah terjangkit penyakit ini. Jadi penyakit ini ditandai dengan tingginya kadar glukosa darah akibat produksi insulin yang berkurang atau tidak ada. Kalau ada juga mungkin resisten insulinnya atau kombinasi keduanya. Nah, kondisi diabetes ini muncul sebagai kondisi yang darurat jika ada kondisi hipoglikemi atau gula darah yang sangat rendah atau hiperglikemi, jadi gula darah yang sangat tinggi. Kehilangan kesadaran bisa muncul baik dari hiperglikemi maupun hipoglikemi ya, walaupun paling sering itu adalah hipoglikemi ya, karena pasien ingin men-setting dirinya itu tidak ada penundaan dari tindakan, jadi gula darahnya disetting supaya rendah, supaya dalam normal versi pasien. Padahal intervensi yang dilakukan, minum obat, penyuntikan insulin yang tidak dilakukan sesuai anjuran ya, artinya pasien itu tidak makan, kemudian tidak makan, tidak minum, itu akan membuat gula darah turun. Nah, itu nanti akan muncul kehilangan kesadaran dan mungkin sequel lain yang lebih parah. Untuk komplikasi akut diabetes mellitus sendiri, itu bisa hipoglikemi, ketoasidosis diabetik, koma hiperosmolar. Ada komplikasi kronis, itu ada gangguan mikrovaskular, sistem kardiovaskular, baik itu mikroangiopati, kemudian angiopati, retinopati, kemudian renopati, penyakit saraf pada pembuluh darah ya, neuropati, serta mungkin adanya kerentanan terhadap infeksi akibat menurunnya fungsi kekebalan tubuh. Gawat darurat ini pada bidang DM ini harus kita identifikasi. Paling mudah kita identifikasi kesadarannya ya. Diabetes itu tadi bisa hiperglikemi atau hipoglikemi, masih sadar atau sudah tidak merespon atau penurunan kesadaran ya. Ketika pasien itu tidak sadar ya kita lakukan basic life support. Basic life support paling simpel yaitu penanganan jalan nafas, airway. Kita lakukan health tip dan chin ya pada setting dental, dengan pasien itu tidak langsung henti jantung. Jadi pasien mulai penurunan kesadaran, kemudian airway mulai tersumbat. Nah, kita bisa lakukan manuver ini dengan meletakkan satu tangan di dahi korban,
Kemudian dorong telapak tangan untuk memiringkan kepala ke belakang. Sedangkan jari tangan yang lain itu di bawah dagu untuk mendorong tulang rahang itu ke atas. Nah, harapannya dengan manuver ini itu rahang akan menarik dagu ke depan dan airway terbuka. Jadi sumbatan dari lidah itu teratasi. Peringatan juga jangan terlalu dalam menekan jaringan lunak dagu, nanti bisa menyebabkan obstruksi. Kemudian yang kedua adalah manuver jaw thrust. Nah, ini pada setting misal tadi health tilt tadi tidak optimal, kemudian ada kecurigaan cedera tulang belakang. Misal pasien jatuh dari dental unit, kita curiga ada cedera cervical, kita bisa lakukan dari belakang pasien, itu satu tangan di tiap sisi korban pada sudut angulus, ya, rahang bawah pasien, kemudian angkat rahang dengan kedua tangan ke arah depan. Nah, harapannya dari situ nanti airway akan paten kembali. Kita juga bisa gunakan ibu jari untuk membuka bibir bawah. Kemudian ketiga, kita lakukan evaluasi dari airway tadi dengan mendekatkan telinga kita ke area hidung dan mulut pasien. Kita mengamati gerakan dada. Kita dengarkan tadi aliran udara dari telinga, kira-kira ada suara apa dari rongga mulut pasien atau hidung pasien. Misal ada suara bunyi mengorok, gargling, itu berarti ada cairan di dalam mulut yang harus kita evakuasi, bisa kita suction, ya. Kemudian ada suara stridor atau suara yang ketika pasien itu inspirasi gitu seperti itu berarti ada sumbatan di jalur nafas atas. Itu kita lakukan intubasi, ya, biasanya itu udem lare dan trakea sehingga airway-nya tidak paten lagi. Atau yang ketiga, nafasnya wheezing atau ngik. Nah, itu bisa disebabkan karena spasme, akibat alergi, akibat mungkin karena asmanya kambuh. Nah, itu kita berikan bronchodilator, ya. Untuk yang ketiga, nah, ini ada di tanpa suara napas, harus kita evaluasi lanjut dengan memanggil tim rescue, ya. Dan kita palpasi nadi karotis menggunakan 2-3 jari untuk mencari trakea. Geser jari, kemudian kita palpasi denyut karotnya, kita pertahankan 5-10 detik. Ini adalah kondisi hiperglikemi, yaitu kondisi gula darah di atas 250 mg. Ya, memang ketika setelah makan akan naik, normalnya akan turun, tapi pada kondisi kurangnya insulin, kurang responsifnya insulin terhadap ringan, itu kondisi ini akan menjadi lebih lama. Ya, manajemennya dengan memberikan insulin. Ketika muncul suatu kondisi dehidrasi, maka diberikan cairan dan elektrolit, dan juga mencari pencetusnya apa dan dilakukan manajemen, serta menghindari komplikasi lebih lanjut dari kondisi hiperglikemia ini. Karena ketika kondisi sudah darurat muncul, ya kita agak tidak banyak pilihannya karena sudah bersinggungan dengan nyawa seseorang. Ya, kondisinya bisa disebut ketoasidosis, onsetnya lambat tapi sangat mematikan, ya. Sebagai seorang dokter kita bisa melakukan terapi suportif. Ini tanda-tanda hiperglikemi, ya. Ketika hiperglikemi gula darah lebih dari 250, maka tubuh akan berusaha melakukan pengeluaran gula darah itu tadi dengan sering buang air kecil, tapi harus mengkompensasi lebih banyak, ya. Kemudian ketika terjadi shifting cairan dalam tubuh, pasien menjadi dehidrasi berat, ya, mulai lemah, lesu, ya. Kemudian ketika ada acidosis yang metabolik yang tinggi, pH darah lebih dari 7, itu nanti manifestasinya di gastrointestinal itu rasa nyeri, terus kemudian pusing, ya. Kemudian paru-paru juga bisa mengeluarkan asidosis dengan nafas yang dalam dan cepat. Nah, itu yang disebut dengan nafas husmaul, ya. Kemudian peningkatan dari jumlah keton itu akan teridentifikasi dari bau mulut pasien dan juga mual muntah pasien, ya, karena keton tadi yang terlalu besar, dan juga karena metabolismenya
maka tubuh berusaha menjaga kalor dengan kulitnya kering ya dan hangat supaya tidak banyak ini keluar. Mungkin tekanan darah kadang rendah atau normal dan tingkat kesadarannya pun nanti juga akan terpengaruh. Biasanya dia akan menurun. Ini manajemen hiperglikemi pada pasien sadar yang langsung ditunda ya tindakan giginya. Kemudian pasien harus ketika pasien itu datang sadar, jika pulang juga harus sadar, kita beri edukasi. Artinya perawatan gigi tidak diperbolehkan, terus kemudian kondisi ini bapak atau ibu harus mendapat pelayanan dari dokter umum atau dokter spesialis penyakit dalam untuk mengkoreksi dari kondisi sistemik pasien itu agar nanti perawatan yang kita bisa optimal. Jadi peran dokter gigi di sini jadi menunda ya permasalahan dokteran giginya itu sampai kondisi pasien itu atasi. Terus kemudian selain mengidentifikasi tanda hiperglikemia itu yang wajib awal harus kita tahu, dan juga tidak boleh memaksakan tindakan klarifikasi medis ya, untuk menjamin keselamatan pasien. Kemudian penata laksanaan pasien hiperglikemia tidak sadar, yang pertama harus langsung dihentikan semua perawatan giginya, aktivasi tim gawat daruratan, perawat atau FO, resepsionis atau yang ada di ruangan klinik itu. Kemudian pasien ditempatkan dengan kaki sedikit terangkat agar perfusi ke arah jantung, ke itu bisa terjaga. Kemudian tadi ketika masih ada barang-barang atau bahan di rongga mulut itu harus dikeluarkan ya, karena pasien resiko bedak ya, atau aspirasinya itu tinggi. Kemudian kita bisa lakukan vesicle support sambil menunggu perawatan definitif. Perawatan apa? Itu ya tadi dipindah ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Itu sambil menunggu kita bisa melakukan pemasangan infus, harga elektrolit, dan juga pemberian suportif oksigen. Yang kedua adalah hipoglikemi. Hipoglikemi adalah penurunan kadar glukosa dan angka kritis ya 50 mg pada dewasa dan 40 mg pada anak-anak. Penyebabnya ya bisa pasien diabetes atau pasien diabetes. Tapi yang manifestasinya biasanya berbeda-beda ya. Jadi kadang ketika aktivasi epinefrin, pasien gelisah, takut, cemas itu sama sih. Kemudian defisit neurologisnya itu bervariasi mulai dari ngantuk, kemudian pusing, lemah, ya, bahkan bisa pingsan. Nah, yang jelas kesemuanya ini nanti ketika dia diberi glukosa, dia akan responsif ya. Nah, untuk kecepatan onsetnya itu ketika pasien ini mengkonsumsi pengobatan DM per oral itu biasanya agak lebih lambat dibandingkan dengan injeksi insulin yang itu lebih cepat. Lebih cepat dan itu bisa langsung dilakukan koreksi juga dengan pembelian injeksi-injeksi juga untuk mengcover tadi dropnya insulin yang sangat cepat. Oke. Kemudian ini adalah tanda-tanda hipoglikemik shock insulin ya. Pertama tadi tanda-tanda diagnostiknya itu ya pasien ketika parastiknya itu kaget ya, kena gitu, itu shaking atau trembling, tremor ya, kok tiba-tiba tubuh kita kehilangan bahan bakar gitu karena glukosa tiba-tiba hilang. Kemudian tubuh secara otomatis akan meningkatkan heart rate agar mencari tadi substitusi dari glukosa tadi yang ditemukan. Nah, artinya dia mulai meningkatkan tekanan jantung, terus kemudian juga menstimulus otak agar lebih sumber glukosa tadi dengan rasa lapar yang ekstrim. Kemudian juga karena pasien bisa kadang normal atau depresi ya, kemudian kulitnya pucat atau lembab jadi basah, itu tanda-tanda cemas tadi ya, itu muncul pusing, mual ya, kemudian penurunan kesadaran ya, mulai nggak nyambung ya, itu pakai tanda dari hipoglikemi. Ini harus dilakukan penata laksanaan segera karena banyak kondisi sequel yang muncul berdasarkan keterlambatan kita dalam penanganan. Karena misal perfusi otak dari lebih dari 1 menit akan menyebabkan kerusakan permanen pada sel-sel otak, itu juga harus dihindari.
penata laksanaan, kondisi publik pasien yang sadar dan responsif, itu kenali dulu tanda-tandanya, kemudian itu biasanya diajak ngobrol udah nggak nyambung deh. Jadi sudah tidak rasional, jadi ditanya apa, jawabannya apa, tanya sangkut dietnya dan insulinnya malah tidak nyambung ya. Nah itu kita langsung hentikan prosedur perawatan gigi. Ketika pasien itu masih bisa diajak ngobrol, bisa kita berikan per oral ya, pemberian glukosa per oral, bisa jus jeruk, minuman ringan atau permen ya gitu. Nah pada kondisi kayak seperti ini sih tidak perlu bantuan hidup dasar ya, karena pasiennya masih responsif. Kemudian setelah itu jika respon pasien membaik setelah diberi glukosa oral, ya kita tetap observasi selama 1 jam ya sebelum diizinkan untuk pulang demi keselamatan pasien. Posisinya agak diberikan kalau mulai agak pusing pasiennya. Kemudian yang kedua, pasien ini tidak responsif. Jadi pasien itu sadar tapi mulai menurun kesadarannya, tidak responsif. Nah ini ketika tidak responsif kan otomatis disuruh duduk untuk minum jus atau ngunyah permen kan tidak bisa, takutnya nanti malah pingsan terus jadi aspirasi atau tersedak, itu menimbulkan masalah baru. Jadi adik-adik harus sekali tadi hipoglikeminya, hentikan prosedur, posisikan, kemudian BLS jika memang sudah mulai hilang kesadaran. Tadi glukosa oral kan tidak memungkinkan, ya kita panggil bantuan medis, aktifkan bantuan medis, baik itu intradisiplin yang ada di dalam itu, kalau itu tidak membaik nanti panggil juga dari luar ya. Jadi kita bisa injeksikan glukagon intramuskular ya, jadi otot itu bisa di area biru-biru itu, ada di abdomen, di lengan, di paha ya, bisa kita suntikkan 1 mg. Kita evaluasi tiap 5 menit bagaimana responnya, apakah membaik. Seperti itu ya. Glukagonnya ini ada 2 sediaan, yang perlu kita ambil dari vial, ada yang bisa langsung injeksi langsung ya. Kemudian langkah terakhir ya tunda perawatan, kita jadwalkan ulang ya. Nah ini ketika pasien tidak sadar maka langkahnya harus dihentikan, kemudian definitifnya adalah panggil fasilitas kesehatan lanjut. Nah sambil menunggu kita posisikan dulu pasien posisi terlentang dengan kaki sedikit terangkat untuk menjaga perfusi jaringan jantung, otak, koronal ya. Kemudian kita lakukan bantuan hidup dasar tadi sambil memanggil bantuan medis. Kita bisa lakukan juga injeksi glukagon tadi seperti sebelumnya, bisa di area-area dengan posisi lemak yang lebih tebal ya, itu bisa di paha, di abdomen. Kemudian lihat responnya, pemulihannya seperti apa, apakah pasien sadar. Ketika pasien sadar kita bisa berikan glukosa oral ya. Ketika tidak sadar ya kita bisa pasang infus atau injeksi intravena, dextrose seperti itu secara simultan, kita cek nanti perkembangannya. Jika masih belum sadar ya kita harus menunggu bantuan medis ya, supaya nanti pasien ini bisa tertangani. Mungkin demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.